Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manhwa Magic Emperor chapter mendatang. Nah, pada chapter sebelumnya berakhir saat terjadinya perselisihan antara anggota Sekte Jiwa Iblis dan juga anggota Sekte Mistik Surgawi. Mereka memperebutkan ramuan tingkat 9 dari pihak anggota Sekte Jiwa Iblis dipimpin oleh Tuan Mudahan yang merupakan anak dari pimpinan sekte. Adapun dari Mistik Surgawi dipimpin oleh Sui Roha. Keduanya saling berbentrokan, tapi sayangnya hanya dengan satu pukulan dari Tuan Mudahan, Sui Roha terpental dan sampai memuntahkan darah. Itu adalah hal yang wajar dari sudut pandang Tuan Mudahan karena Sekte Mistik Surgawi berada di sekte peringkat bawah. Adapun Sekte Jiwa Iblis mereka berada di sekte peringkat menengah. Dari sana saja sudah jelas bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Sekte Iblis Jiwa. Di sisi lain, Zovan bertanya kepada 4 kurcaci. Oh ya, sebagai informasi ada 3 tingkatan sekte. Pertama, sekte tingkat tinggi atau atas, sekte tingkat menengah, dan sekte tingkat bawah. Nah, sekte tingkat bawah adalah yang terlemah. Lalu 4 kurcaci menjelaskan bahwa mereka adalah anggota dari Sekte Jiwa Iblis dan juga anggota Sekte Mistik Surgawi. Saat mendengar kata Mistik Surgawi, Zovan pun teringat apa yang dikatakan oleh Nenek Chu Bijun yang intinya Chu Qingcheng pergi ke sana untuk berguru. Itu membuat Zovan sedikit tertarik. Kembali lagi ke pertarungan. Sui Roha walaupun tengah terluka dan tidak memiliki kesempatan untuk menang, ia tetap ingin melawan Tuan Mudahan. Alasannya karena ramuan tersebut mereka inginkan untuk menyembuhkan Tuan Muda sekte mereka. Dan karena tengah menjalankan misi, jadi lebih baik mati daripada kehilangan ramuan tersebut. Awalnya anggota sekte lainnya ingin menahan Sui Roha. Tentu saja itu adalah hal yang sia-sia karena tekad Sui Roha sudah bulat. Ia berkata bahwa pertarungan harus dilanjutkan walaupun tubuhnya tengah terluka dan keduanya kembali saling berbentrokan. Tentu saja Sui Roha lagi-lagi tidak bisa menahan serangan Tuan Mudahan yang pada akhirnya ia pun kembali terpental. Tapi tiba-tiba seseorang pun muncul lalu menahan tubuhnya. Sui Roha bahkan nampak sangat terkejut saat melihat sosok tersebut. Ia pun berkata, "Kau Zovan." Ya, itu adalah Zovan. Tapi tentu saja Sui Roha tidak mengenalinya. Zovan berkata, "Kami tidak saling kenal, tapi kau mengingatkanku akan seseorang." Tentu saja yang dimaksud adalah Chu Qingcheng. Tepat setelah kemunculan Zovan, 4 kurcaci juga mulai menampakkan dirinya. Mereka berkata, saat 2 orang sedang berselisih, maka pihak ketigalah yang akan menjadi pemenang. Oleh sebab itu, ramuan ini akan menjadi milik kita, Sekte Demonic Scheme. Ya, itu adalah hal yang mengejutkan karena 4 kurcaci pada akhirnya memberitahukan identitas mereka. Tapi itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Kata-kata 4 kurcaci membuat Zovan kesal. Ia berkata, "Apa yang kau katakan barusan?" Seseorang pun berkata, "Ramuan tingkat 9 ini akan menjadi milik kita." Zovan pun menanggapinya, "Apakah ini pertama kalinya kalian mengikutiku? Apakah kalian ingin membuatku malu memperebutkan ramuan tingkat 9? Apakah kau pikir aku adalah seorang pengemis?" Mendengar kata-kata pengemis tentu saja membuat setiap orang terkejut. Apalagi mereka berasal dari Sekte Demonic Scheme yang notabene merupakan sekte peringkat bawah. Artinya ramuan tingkat 9 masihlah sesuatu yang berharga. Tapi bagaimana bisa mendapatkan ramuan tingkat 9 dikatakan sebagai pengemis? Sejak kapan Sekte Demonic Scheme menjadi sangat kaya? Lalu
Empat kurcaci kembali menanggapi Zofan. Jadi, kalau bukan untuk ramuan tingkat 9 ini, apa yang kita lakukan di sini? Zofan pun menjawab, aku hanya ingin menolongnya. Yang dimaksud adalah anggota sekte mistik surgawi. Lagi-lagi, itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Karena sebenarnya, kedua sekte tersebut tidak akur satu sama lain. Oh ya, sekte mistik surgawi dan juga sekte demonic scheme adalah bagian dari 3 sekte pelindung Tianyu. Walaupun mereka sama-sama sekte pelindung Tianyu, tapi hubungan mereka tidak terlalu baik. Pastinya akan selalu ada pertikaian ketika kedua sekte tersebut bertemu. Oh ya, sampai lupa, sekte jiwa iblis juga sekte pelindung Tianyu. Dan sekte jiwa iblislah pemimpin dari 3 sekte pelindung Tianyu. Kembali ke pertarungan, kehadiran Zofan dianggap sebagai pahlawan kesiangan oleh Tuan Mudahan. Alasannya, Zofan hanyalah pembudidaya ranah Tianshuan tingkat 6. Dan penatuahan pun menganggap jika ia hanya menginginkan tubuh Shui Roha untuk dijadikan alat kultivasi ganda. Kultivasi ganda itu maksudnya seperti bersetubuh untuk meningkatkan kultivasi. Kata-kata tersebut tentunya membuat Shui Roha jijik. Tapi Zofan sama sekali tidak peduli. Yang intinya ia hanya ingin menyelamatkan gadis di belakangnya dan merebut ramuan tersebut. Ya, keberanian Zofan tentu saja adalah hal yang mengejutkan. Oleh sebab itulah Tuan Mudahan langsung berkata, apakah kau putra dari Xie Wei, pimpinan sekte demonic scheme? Itu adalah pernyataan yang mengejutkan. Bahkan bagi anggota sekte mistik surgawi, Zofan berkata, kenapa kau beranggapan seperti itu? Lalu Tuan Mudahan pun menjelaskan, orang-orang di belakangmu, ya, 4 kurcaci merupakan ahli ranah visi dewa tingkat 6. Jadi tidak mungkin kultivator kuat menjaga kultivator lemah kecuali ia adalah orang yang khusus. Tentu saja argumen tersebut sangatlah masuk akal, bahkan di telinga Zofan. Tapi Zofan tidak peduli selama permasalahannya selesai. Dengan sangat santai ia bahkan berkata, jika kalian memiliki akal, lebih baik lepaskan gadis ini dan juga berikan ramuannya. Jika tidak, kupastikan nanti kalian akan lari terbirit-birit. Itu adalah hal yang membuat orang-orang dari sekte jiwa iblis tertawa. Dan karena Zofan dianggap sebagai badut bodoh, Tuan Mudahan pun memerintahkan seseorang untuk memberinya pelajaran. Itu adalah seorang ahli ranah Tianshuan tingkat 9. Tentu saja dari kultivasi ia jauh lebih kuat dibandingkan Zofan. Dan saat pria tersebut ingin menghajar Zofan, 4 kurcaci pun bergerak lalu membantainya dengan sangat kejam. Itu bahkan membuat Tuan Mudahan terkejut. Lawannya hanyalah ahli ranah Tianshuan. Tapi bagaimana bisa ranah visi dewa menghajarnya bersamaan dengan sangat kejam? Tapi tentu saja 4 kurcaci tidak peduli. Ia bahkan berkata, jika kau ingin maju, maka maju saja. Tantangan tersebut tentu saja membuat Tuan Mudahan kesal. Walaupun keempatnya kuat, tapi mereka masih berasal dari sekte peringkat rendah. Tuan Mudahan pun langsung mengeluarkan pusaka iblis tingkat 7. Dan benar saja, walaupun 4 kurcaci menggunakan teknik gabungan, senjata pusaka iblis tersebut bisa mengacaukannya dan bahkan membuat keempatnya tersudut. Seseorang pun berkata, "Pelayan Zuo, tolong bantu kami." Mendengar hal tersebut, tentu saja Tuan Mudahan langsung mengejeknya. Apa-apaan ini? Apakah kalian sedang melucu? Bagaimana bisa kalian meminta bantuan kepada ahli ranah Tianshuan? Lalu seseorang dari 4 kurcaci pun berkata, hahaha, bermain dengan kami sama dengan bermain dengan pelayan Zuo. Dan jika kau bermain dengan pelayan Zuo, itu
akan membuat kepalamu pusing. Itu adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh Tuan Mudahan. Sebenarnya siapa di sini yang menjadi sosok pelindung? Apakah empat kurcaci ataukah Zofan? Tapi anehnya Zofan sama sekali tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Mudahan. Walaupun ia tengah melawan empat kurcaci dan lebih unggul, Zofan sama sekali tidak mempedulikannya. Di dalam kepala Tuan Mudahan hanya dua hal. Pertama, Zofan hanyalah orang bodoh atau ia benar-benar sosok yang tangguh. Dan dengan santainya Zofan hanya berjalan perlahan lalu mengambil ramuan tersebut dan memberikannya kepada Suiroha. Itu bahkan membuat Suiroha heran. Di dalam hatinya ia pun bergumam, sebenarnya apa yang diinginkan oleh pembudidaya iblis ini? Zofan pun berkata, karena kau sangat menginginkannya, maka ambillah. Suiroha menanggapinya, apakah ini tujuanmu? Aku yakin kau pasti memiliki hal lainnya. Jadi apa yang kau inginkan? Zofan pun tertawa. Hahaha, memang benar tidak ada yang namanya makan siang gratis. Awalnya Suiroha menganggap jika Zofan menginginkan tubuhnya untuk berkultivasi ganda. Oleh sebab itulah ia terlihat sangat marah dan menganggap Zofan sampah. Tapi Zofan menanggapinya dengan santai. Tenang saja, aku tidak ingin berkultivasi ganda denganmu. Sebagai gantinya, aku akan bertanya satu hal. Jadi, jawablah dengan jujur. Apakah baru-baru ini Sekte Mistik Surgawi menerima murid bernama Chu Kinceng yang berasal dari Wayu Building? Suiroha pun hanya bisa mengangguk. Zofan kembali bertanya, lalu bagaimana kondisinya? Dan Suiroha pun menjawab jika ia dalam kondisi yang sangat baik karena ia adalah murid dari pimpinan sekte. Mendengar informasi tersebut saja sudah membuat Zofan sangat tenang. Lalu ia pun menyerahkan ramuan tersebut dengan rasa lega. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi pada 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Tentu saja ceritanya bisa lebih panjang ataupun lebih pendek dari apa yang Mimin kisahkan. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.